Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, maba'du. Yang terhormat Bu dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME, dan pada kesempatan ini di mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran, saya akan membuat video dengan judul kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Apa sih yang melatar belakangi kenapa saya mengambil kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja? Pertama, kebijakan hilirisasi industri yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah landscape ekonomi Indonesia. Jadi, sektor manufaktur dan pengolahan mineral mengalami lompatan teknologi yang sangat cepat melalui otomatisasi dan digitalisasi. Namun lompatan ini menyisakan paradoks besar di sektor ketenaga kerjaan. Tingginya angka pengangguran terdidik lulusan SMK dan perguruan tinggi. Di tengah melimpahnya lowongan pekerjaan di kawasan industri baru, fenomena nggak nyambung, atau keterampilan yang tidak cocok, atau skill mismatch, itu yang menjadi salah satu pembendung utama optimalnya penyerapan tenaga kerja domestik. Di dalam rumusan masalah ini saya menggunakan pendekatan 5W plus 1H untuk membedah masalah ini secara objektif berdasarkan lapangan. Yang pertama, what? Apa sih esensi dari kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri? Yang kedua ada wow, siapa saja aktor yang terdampak dan bertanggung jawab dalam fenomena ini? Where? Yang ketiga where? Di mana kesenjangan ini paling krusial terjadi dalam konteks ekonomi saat ini? Kemudian yang keempat when? Kapan masalah ini mulai ekskalatif dan dirasakan dampaknya? Yang kelima, why? Mengapa kesenjangan kompetensi atau skill mismatch ini terus terjadi? Yang terakhir, how? Bagaimana rekomendasi solusi taktis untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Pada pembahasan ini saya menggunakan analisis data. Yang pertama, esensi kesenjangan kompetensi. Apa esensi kesenjangan kompetensi? Jadi kesenjangan kompetensi atau skill mismatch adalah ketidaksesuaiannya antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja atau lulusan dengan kualifikasi yang dicari pemberi kerja atau industri. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker RI, kesenjangan ini terbagi menjadi dua: horizontal mismatch atau jurusan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, dan vertical mismatch, tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau rendah dari kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Dampak utamanya adalah rendahnya produktivitas nasional dan tingginya biaya pelatihan ulang atau reskilling yang harus ditanggung oleh korporasi. Di aktor yang terlibat terdapat 3 aktor utama yang berada di dalam lingkaran masalah ini. Yang pertama, lembaga pendidikan, khususnya yang sekolah menengah ke atas ataupun universitas. Sebagai penyedia supplier tenaga kerja yang seringkali terlambat
memperbarui kurikulum atau menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian yang kedua itu dunia usaha dan dunia industri. Sebagai penyerap demand tenaga kerja yang standarnya harus meningkatkan akibat adopsi teknologi global. Kemudian yang ketiga, lulusan baru atau fresh graduates, pihak yang memegang ijazah formal tetapi minim kapabilitas praktik lapangan. Dan lokasi dan sektor krusialnya, kesenjangan ini terjadi secara nasional, tetapi manifestinya paling terlibat di kawasan ekonomi khusus dan pusat hilirisasi industri seperti Morowali yang ada di Sulawesi Tengah, Wedabai, Maluku Utara, dan kawasan industri manufaktur modern lainnya. Itu kalau di kawasan industri yang di luar. Jangankan yang di Morowali, jangankan yang ada di Wedabai, bahkan di sekitaran Nusa Tenggara Barat pun, khususnya di Sumbawa, itu banyak tenaga asing yang kerja, dan justru tenaga asing itu yang berada di posisi yang sangat strategis. Itu karena kemampuannya. Nah, itu yang menjadi PR untuk para lembaga pendidik khususnya, agar bisa cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Dan selanjutnya lokasi dan sektor krusial. Kesenjangan ini terjadi secara nasional, tetapi manifestasinya paling terlihat di kawasan ekonomi khusus dan pusat hilirisasi industri seperti Morowali, Sulawesi, Weda. Contoh kasus di lapangan. Di daerah hilirisasi nikel, perusahaan membutuhkan ribuan operator mesin otomatis. Ahlinya metalurgi dan teknisi listrik industri tingkat tinggi. Namun, industri pendidikan di sekitar wilayah tersebut masih didominasi oleh jurusan umum atau sosial, administrasi, teknik konvensional. Akibatnya, terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga kerja asing TKA untuk posisi ahli yang strategis tentunya. Sementara warga lokal masih terserap mayoritas di sektor buruh kasar. Kemudian momentum eskalasi masalah. Kesenjangan ini makin terasa tajam sejak dimulainya pembatasan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pembangunan smelter skala besar. Sejak tahun 2020 hingga perjalanan masif di tahun 2026 ini, ketika teknologi industri melompat dalam hitungan bulan, dunia pendidikan formal membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sekedar merevisi kurikulum, melatih pengajar, mengajar, atau melakukan pengadaan alat laboratorium yang setara dengan pabrik asli. Kemudian faktor penyebab dan tantangan utama. Berdasarkan data riset di lapangan, terdapat 3 alasan mendasar mengapa kesenjangan ini terus langgeng. Pertama, kurikulum dan fasilitas yang usang. Banyak laboratorium sekolah atau kampus yang menggunakan alat praktik generasi lama, sangat jauh tertinggal dari mesin digitalisasi yang ada di industri modern saat ini. Yang kedua, lemahnya komunikasi antar sektor. Jadi industri dan pendidikan seringkali berjalan secara mandiri tanpa melibatkan industri dalam perencanaan kota dan jenis jurusan yang dibuka. Yang ketiga, defisit soft skill dan bahasa. Selain keterampilan teknis atau hard skill, industri mengeluhkan rendahnya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking.
Jadi kerjasama tim serta penguasa bahasa asing seperti Inggris atau Mandarin pada lulusan lokal di area investasi internasional itu masih kurang. Kemudian yang keenam ada how, solusi, rekomendasi, kebijakan. How, solusi dan rekomendasi kebijakan. Jadi untuk memutus rantai ketidaksesuaian ini diperlukan langkah konkret lintas sektor, menerapkan link and match secara agresif, sistem magang terstruktur, revitalisasi pendidikan vokasi berbasis wilayah. Jadi menerapkan link and match itu secara agresif, maksudnya kurikulum harus disusun bersama industri. Jadi perusahaan itu ikut menentukan materi ajar sehingga lulusan langsung memiliki kompetisi siap pakai seperti yang dibutuhkan para industri atau para perusahaan tersebut. Yang kedua, sistem magang terstruktur. Mengubah pola magang formalitas menjadi magang real berdurasi 6 bulan sampai 1 tahun langsung di dalam ekosistem industri tersebut, sehingga terjadi transfer pengetahuan praktis secara langsung. Yang ketiga, revitalisasi pendidikan vokasi berbasis wilayah. Pemerintah daerah dan pusat harus memaksa pendirian akademi komunitas atau SMK vokasi khusus yang jurusannya disesuaikan dengan potensi industri dominan di daerah tersebut. Misalnya membuka jurusan teknologi logam di area smelter. Jadi kesimpulannya, kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja bukan sekedar masalah individu pencari pekerja, melainkan masalah industri ekonomi nasional di era hilirisasi. Dan mungkin itu saja dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.